Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Kartika Afini akan mempresentasikan artikel dengan topik penggunaan terintegrasi media sosial, digital, dan alat komunikasi tradisional dalam proses penjualan B2B UKM internasional. Kita masuk pada pendahuluan, di mana artikel ini membahas tentang pengaruh media sosial terhadap cara perusahaan memasarkan diri, memahami bagaimana B2B itu mendasari proses penjualan yang dimediasi oleh teknologi, dan hambatan geografis juga berkurang secara dramatis yang memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah melakukan bisnis internasional. Perkembangan alat digital yang berkelanjutan telah membawa perubahan paradigma dalam cara bisnis berkomunikasi dalam menjual. Penggunaan alat media sosial, pemasaran mesin pencari, dan analisis web telah mendefinisikan ulang penjualan bisnis to bisnis atau B2B, terutama dalam transaksi internasional. Memiliki akses online langsung ke volume data yang besar dan pengetahuan yang akurat tentang preferensi pelanggan, berarti tenaga penjualan sekarang dapat secara khusus menargetkan peluang bisnis internasional yang paling menguntungkan dan mengelola hubungan pelanggan dengan lebih mudah. Sebuah survei baru-baru ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi media digital mengurangi biaya mereka untuk melayani sebesar 40-60% dan bahwa pertumbuhan pendapatan 5 tahun mereka 5 kali lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka. Sementara semakin banyak yang menggunakan media sosial untuk terlibat dengan prospek dan untuk menciptakan nilai, perusahaan masih menggunakan alat komunikasi penjualan digital dan tradisional. Dan oleh karena itu, pemilihan mode komunikasi mereka terfragmentasi. Nah, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu, Rapp dan kawan-kawan menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan alat komunikasi penjualan digital menguntungkan fungsi penjualan perusahaan B2B dengan meningkatkan kinerja mereka. Wang dan kawan-kawan juga mengatakan hal ini juga berlaku untuk UKM, di mana penggunaan media sosial mempengaruhi komunikasi perusahaan dan kinerja bisnisnya. Bill dan kawan-kawan menunjukkan bahwa efektivitas alat media sosial pada loyalitas pelanggan bergantung pada konteks. Kita masuk pada tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana alat komunikasi penjualan yang berbeda, termasuk media sosial, alat komunikasi digital, dan tradisional digunakan bersama selama fase proses penjualan B2B UKM internasional, dan apa kondisi batas penggunaan tersebut. Karena keterbatasan peneliti tentang bagaimana media sosial dan alat komunikasi penjualan lainnya mempengaruhi fase proses penjualan B2B dari perusahaan yang beroperasi secara internasional. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana alat komunikasi penjualan yang berbeda, termasuk media sosial, alat komunikasi digital, dan tradisional, digunakan bersama selama fase proses penjualan B2B UKM internasional, dan apa kondisi batas penggunaan tersebut. Artikel ini adalah yang pertama untuk mengklarifikasi bagaimana dan mengapa kesesuaian berbagai alat komunikasi penjualan termasuk media sosial berbeda di dalam dan di seluruh fase utama proses penjualan B2B. Dan studi ini juga bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam penggunaan alat komunikasi penjualan selama proses penjualan B2B UKM internasional dengan eksplorasi kualitatif integrasi alat komunikasi penjualan dan dampak integrasi ini pada proses penjualan B2B. Kita masuk pada metodologi. Studi ini menggunakan wawancara mendalam dengan beberapa UKM internasional untuk menyelidiki penggunaan integratif media sosial, digital, dan alat komunikasi penjualan tradisional dalam proses penjualan. Setelah wawancara percontohan, diidentifikasi dari sampel kenyamanan 6 perusahaan B2B internasional Eropa untuk diinterogasi. Secara total, peneliti mewawancarai 15 orang, dan secara total peneliti memiliki 16 jam wawancara transkrip dari 10 perusahaan. Pada hasil dan kesimpulan, penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk menanggapi meningkatnya tuntutan untuk kelincahan dan pengurangan biaya, UKM internasional yang beroperasi di industri jasa cenderung mengikuti 3 fase proses penjualan utama. Yang pertama yaitu identifikasi peluang bisnis baru, yang kedua bujukan atau persuasi, yang ketiga manajemen hubungan. Nah, kita masuk pada identifikasi peluang bisnis baru. Analisis peneliti menunjukkan bahwa ketika
mencoba mengidentifikasi peluang bisnis baru. Semua perusahaan yang peneliti wawancarai dari Finlandia, Italia, dan Polandia mengandalkan alat media sosial. Manajer pemasaran Bank Serv mengomentari hal ini sebagai berikut. Media sosial adalah saluran utama kami untuk penjualan. Kami tidak benar-benar memiliki unit penjualan yang terpisah. Jadi pemasaran pada dasarnya menangani bagian awal dari membangun kesadaran, mendapatkan perhatian, membuat orang mendaftar, dan kemudian beralih ke tim dukungan dan keterlibatan kami. Nah, yang kedua, persuasi. Ketika perusahaan memulai fase persuasi, termasuk langkah-langkah seperti presentasi dan negosiasi, analisis peneliti menunjukkan bahwa semua perusahaan yang mengandalkan media sosial saat mengidentifikasi prospek cenderung beralih ke alat komunikasi penjualan digital lainnya, seperti email dan alat rapat konferensi online. Bahkan perusahaan dari Brazil yang mengandalkan interaksi tatap muka untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru menggunakan alat komunikasi penjualan digital pada tahap ini. Oleh karena itu, hasil serupa untuk semua perusahaan yang diselidiki terlepas dari asalnya dan membuktikan integrasi alat komunikasi penjualan yang berbeda, tidak hanya terjadi dalam fase proses yang sama, tetapi juga di antara mereka. Informasi yang dikumpulkan pada tahap awal proses penjualan B2B, baik melalui media sosial, digital, atau alat komunikasi penjualan tradisional, dimanfaatkan oleh semua perusahaan untuk membentuk penawaran yang disesuaikan untuk prospek mereka dengan menggunakan alat komunikasi penjualan digital. Ilmuwan data dari salah satu perusahaan yang diwawancarai mengomentari aspek ini seperti berikut. Kami menyiapkan presentasi online. Saat mempresentasikan, kami akan menjelaskan kepada prospek bagaimana kami menemukan kebutuhannya dan apa sebenarnya kebutuhannya. Kami kemudian akan mengevaluasi alternatif yang paling cocok dengan dia untuk memenuhi kebutuhannya dan mengusulkan strategi video. Nah, yang ketiga, manajemen hubungan. Setelah kesepakatan ditutup, perusahaan umumnya bergerak menuju fase terakhir dari proses penjualan, yaitu manajemen hubungan. Kegiatan ex-post sales yang sukses secara tradisional telah diidentifikasi dalam perilaku tenaga penjual yang bertujuan untuk memantau, menstabilkan, dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan yang menguntungkan. Fase manajemen hubungan sangat penting baik untuk menilai kepuasan pelanggan yang membantu menguji kualitas layanan dan untuk mendapatkan rujukan untuk penjualan di masa depan. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa fase manajemen hubungan dari proses penjualan kemungkinan akan membantu mempertahankan dua tipologi pelanggan, pelanggan transaksional dan akun strategis. Kita masuk pada artikel kedua, yaitu proses digitalisasi, proses penjualan B2B yang kompleks, pemberdaya dan hambatan. Nah, pada pendahuluan, penelitian ini membahas tentang bagaimana mempertimbangkan faktor pendukung dan hambatan mana yang paling menonjol dalam mendorong digitalisasi proses penjualan B2B yang kompleks. Selanjutnya, digitalisasi yang sudah mengubah cara bisnis, dan menurut Anzulis dan kawan-kawan mengusulkan bahwa media sosial memiliki potensi untuk memberikan dampak besar pada setiap langkah proses penjualan B2B, termasuk mengumpulkan informasi, mencari calon pelanggan, menemukan kebutuhan pelanggan, dan menutup penjualan. Sebagian besar tenaga penjualan mungkin akan setuju bahwa menjual di banyak pasar B2B menjadi semakin menuntut, membuat mereka kurang produktif. Penurunan produktivitas ini telah dijelaskan oleh fokus organisasi penjualan dalam menawarkan solusi yang lebih kompleks, dalam membedakannya dari pesaing mereka di pasar yang menuntut. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya tenaga penjualan perusahaan karena menggabungkan berwujud atau produk fisik dan tidak berwujud atau layanan, meningkatkan upaya yang diperlukan tenaga penjualan untuk menjual solusi yang ditawarkan. Lebih jauh lagi, proses penjualan B2B yang kompleks dicirikan oleh banyak orang yang terlibat di kedua sisi perjanjian bisnis, dan seringkali menyebabkan proses penjualan yang berlarut-larut. Digitalisasi seperti teknologi internet di masyarakat dengan aplikasi yang terkait telah dikatakan sebagai mengubah cara bisnis dilakukan dan semakin dianggap sebagai sumber keunggulan kompetitif. Dalam penjualan profesional dikatakan bahwa digitalisasi seperti media sosial mendorong perubahan revolusioner dalam cara penjualan dilakukan.
Tidak heran beberapa penelitian menyimpulkan bahwa internet adalah saluran yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Kita masuk pada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sejauh mana tenaga penjualan menggunakan teknologi di seluruh proses penjualan B2B yang kompleks. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap peran teknologi dalam mensyaratkan secara umum dan khususnya teknologi dalam konteks B2B, dan juga pro dan kontra digitalisasi proses penjualan B2B menjadi fokus utama penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang bernuansa tentang penggunaan teknologi dalam proses penjualan B2B yang kompleks. Kami berpendapat bahwa digitalisasi berbeda antara proses penjualan B2B sederhana dari produk fisik standar dan proses penjualan B2B kompleks yang mencakup lebih banyak penawaran penjualan berbasis solusi, yaitu atau penggabungan layanan dan produk. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan sejauh mana tenaga penjualan menggunakan teknologi di seluruh proses penjualan B2B yang kompleks. Dengan demikian, studi ini mengusulkan kondisi batas untuk situasi di mana teknologi meningkatkan produktivitas tenaga penjualan dalam proses penjualan B2B yang kompleks. Pertanyaan penelitian adalah tentang faktor pendukung dan hambatan apa yang paling menonjol dalam mendorong digitalisasi proses penjualan B2B yang kompleks. Kita masuk pada metodologi. Penelitian ini menerapkan pendekatan post-positivism. Studi ini membahas pemahaman subjektivitas hubungan B2B yang membutuhkan pendekatan kualitatif. Secara khusus, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus didasarkan pada 7 organisasi penjualan layanan perangkat lunak yang kompleks dalam konteks hubungan bisnis dan pelanggan mereka di Spanyol. 5 dari 7 perusahaan bekerja di banyak industri dan 2 lainnya di industri perawatan kesehatan. Nah, sebagian besar sampel terdiri dari laki-laki. Usia mereka berkisar antara 40 dan 56 tahun. Semuanya memiliki pengalaman yang solid di industri informasi dan komunikasi. Studi ini menerapkan struktur yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tim peneliti membuat daftar kriteria yang diwawancarai untuk mencapai tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, profesi sebagai penjual B2B. Yang kedua, pengalaman kerja setidaknya 5 tahun di pasar B2B layanan yang kompleks. Tim peneliti melakukan 2 wawancara penyaringan dengan 2 penjual dalam prastudi untuk memverifikasi relevansi dan kesesuaian panduan wawancara yang akan digunakan pada tahap kedua penelitian ini. Nah, tahap kedua yaitu tim peneliti menjalankan 3 rangkaian wawancara mendalam pada fase kedua penelitian ini dengan 1 tenaga penjualan di setiap perusahaan untuk menetapkan titik tetap untuk mengumpulkan informasi tentang digitalisasi proses penjualan B2B yang kompleks. Orang yang diwawancarai yakin bahwa semua data dan informasi yang dikumpulkan akan tetap anonim dan rahasia. Di setiap perusahaan, kami memilih tenaga penjual dengan pengalaman paling banyak dalam penjualan layanan kompleks di industrinya saat ini. Dan tahap ketiga dilakukan dengan tujuan untuk melakukan validasi akhir terhadap temuan. Nah, hasil dan kesimpulannya, peneliti menyimpulkan bahwa digitalisasi proses penjualan B2B yang kompleks sedang berkembang di perusahaan yang diteliti. Namun, pertemuan tatap muka masih diperlukan untuk menutup kesepakatan. Ini menyiratkan bahwa tahap selanjutnya dalam proses penjualan B2B yang kompleks lebih sulit untuk diganti dengan antarmuka digital. Yang analog masih melayani tujuan menjaga hasil proses penjualan B2B yang kompleks. Dan penelitian juga menyimpulkan bahwa informasi objektif terkait dengan proses digitalisasi, sedangkan informasi subjektif terkait dengan analog. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.